1 Timotius 3 ayat 5 bilang gini, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saya menentang gereja yang tiap hari bikin orang pelayanan. Pelayanan tuh hidup kita. Ibadah tuh hidup kita. Lu bangun pagi, nyuci, ngepel, masak buat keluarga, itu pelayanan, itu ibadah. Siapa bilang ke gereja doang baru ibadah? Dari awal Ici mau berdiri, saya udah ngomong sama Bapak Gembala. Bapak Gembala Jojo yang terhormat, tolong tidak banyak ibadah. Ngana mau bikin ibadah banyak-banyak, saya tidak setuju. Dia bilang, saya gembala, tapi saya yang khotbah. Jadi Ngana kalau mau bikin, Ngana bikin Minggu, Ngana bikin Rabu, 60-minute worship, that's it. Kebanyakan nanti jemaat gak jadi saksi di rumah. Pulang kerja jam 6 harusnya pulang ke rumah, lu nongkrong di gereja. Ngapain? Latihan kur. Ngapain? Konseling, akhirnya lu naksir sama Ling-Ling. Kecuali Anda memang digaji jadi pendeta. Digajinya memang kerjanya pelayanan. Lain cerita. Khotbah ini gak berlaku ya buat full timer ya. Iya dong. Ini buat jemaat yang harusnya pulang kerja ngurus keluarga. Gak pulang. Satu kali saya pelayanan di sebuah kota. Suami istri, suaminya gak mau ke gereja. Istrinya rajin pelayanan, pendoa syafaat dan ngurus sekolah minggu. Dari muda sampai tua. Tapi suaminya gak tobat-tobat. Satu hari saya ketemu. Saya tanya sama anaknya, kok papa gak ikut ke gereja? Dia bilang apa? Mak gue sibuk ke gereja mulu tiap hari, kata dia. Gak ngurusin bapak gue. Ya gimana suaminya mau bertobat? Istri gak tunduk, gak melayani ke gereja mulu. Ini gereja kayak apa gak ngajarin istri-istri untuk melayani suami coba? Coba diici, harus melayani istri dan suami gitu ya. Karena kalau giliran saya yang khotbah, layani istri. Kalau Pak Jojo yang khotbah, layani suami gitu. Jadi seimbang. Iya dong. Kita kalau mau jadi saksi mulai dari rumah dulu. Love starts from home. Belajar mengasihi itu dimulai di rumah. Saya gak mau munafik. Saya kalau khotbah cerita hubungan rumah tangga kami seperti apa. Supaya jemaat belajar. Kita harus bertumbuh. Kasih itu gak mudah. Kalau orang baik, mudah dicintai, gampang. Tapi yang sulit itu ketika orang begitu sulit dikasihi, tapi kita tetap mengasihi. Amen. Yuk, jangan sampai dimanipulasi, lalu Anda tidak jadi saksi. Yang berikutnya, kembali kepada work-life balance. Kalau tadi, uang memang penting, tapi prioritas utama harus Tuhan dan keluarga. Yang kedua, kesehatan sangat penting. Sama-sama katakan. Kalau Anda kerja terus Anda sakit, saya kasih tahu Anda gak bisa kerja. Kalau Anda gak istirahat, Anda akan sakit-sakitan. Tipes, GERD, nanti sakit apa lagi? Anda gak bisa kerja kan Anda sakit. Makanya kalau orang sakit-sakitan, lama-lama kehilangan pekerjaan. Hidup harus seimbang. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, katakan amin. Nah, kerjaanmu harus bikin kamu happy. Kalau kamu stres karena kerjaan, kamu pasti sakit. Perhatian bagi para atasan, tadi udah ngomong buat bawahan, sekarang buat atasan. Kemajuan perusahaan Anda ditentukan oleh kinerja bawahan Anda. Atasan-atasan bilang, kecil suaranya. Kemajuan perusahaan Anda ditentukan oleh kinerja bawahan Anda. Prinsip menjaga work-life balance. Yang pertama, bawahan yang sehat, perusahaan kuat. Katakan amin. Supaya tubuhnya sehat, orang butuh istirahat. Tuhan itu mendesain manusia cuma kerja 6 hari dalam seminggu. Anda harus lihat dalam Ulangan 5 ayat 12 sampai 14. Dalam ayat 13 Tuhan bilang gini, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Setelah itu di ayat 14 Tuhan bilang hari ke-7 itu hari sabatnya Tuhan, di mana Anda harus istirahat. Bangsa Yahudi menggunakan hari ke-7 untuk berkumpul bersama keluarga dan beribadah bersama-sama. Jadi minimal seminggu sekali Anda harus ngumpul sama keluarga dan ibadah sama-sama. Amen. Kejadian 2
ayat 2 sampai 3. Pada hari penciptaan, Tuhan kerja itu 6 hari. Tuhan berhenti pada hari ke-7 dan memberkati hari ke-7. Anda harus berhenti bekerja pada hari ke-7 supaya mengizinkan Tuhan memberkati hasil kerjaanmu. Katakan amin. Berikutnya, Tuhan itu menciptakan siang dan malam. Tujuannya apa? Siang supaya kita bisa kerja, malam kita istirahat. Siapa di sini kalau tidur harus gelap? Angkat tangan. Betapa hebatnya Tuhan. Dia desain malam supaya kita bisa bobo dengan nyenyak. Gak kesiloan. Jadi kalau Anda melawan kedaulatan Tuhan, hukum alam yang Tuhan ciptakan, pasti kesehatan Anda terganggu. Mazmur 74 ayat 16, Anda lihat bagaimana Tuhan menciptakan siang dan malam. Jadi untuk menjaga work-life balance, atasan-atasan dengar, bawahanmu harus sehat. Kami tuh sampai siapin vitamin loh di kantor kami. Kalau staf kami mulai ada yang sakit, obat itu dari kami.